Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan hari ini Allah masih senantiasa meridhoi segala aktivitas kita dengan memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan yang masih senantiasa melekat pada tubuh kita semua. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat nanti Rasulullah SAW mengaku kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para siswa sekalian, kelas 12 SMK Muhammadiyah Bungoro, kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh Pak Nasir di semester ganjil di tahun 2020, masih belajar dari rumah. Ini adalah materi terakhir untuk semester ini, jadi kita berdoa dan berharap bersama mudah-mudahan di semester genap tahun 2021 di bulan Januari nanti sudah bisa kembali ke sekolah, belajar di kelas seperti sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi corona. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cobaan ini bisa cepat berlalu. Baik, untuk hari ini materinya yaitu mengevaluasi makna Al-Qur'an dan hadis tentang berpikir kritis. Namun Al-Qur'annya sudah kita kerjakan kemarin, ya. Hadisnya juga sudah ada tentang berpikir kritis sudah kita tafsirkan kemarin pada pertemuan yang lalu. Jadi hari ini akan kita bentuk berpikir kritisnya, makna berpikir kritis. Nah, jadi kita akan evaluasi makna berpikir kritis, artinya mencari tahu kebenaran daripada fenomena-fenomena alam atau gejala-gejala alam yang ada di sekitaran kita yang dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis dan sudah terjadi meskipun kita tidak pernah melihatnya secara langsung. Yang pertama, terjadi dituliskan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, namun di abad 18-19 baru sampai abad 20 itu baru didapat. Yang pertama adalah sungai di bawah laut. Berpikir kritisnya, kok ada sungai di bawah laut, Pak? Biasanya kan sungai di darat, Pak, lalu mengarah ke laut. Nah, itu setahu kita. Oh, dekat rumah saya ada sungai, Pak, tapi tidak di bawah laut. Nah, Al-Quran menyampaikannya ada sungai di bawah laut dan telah ditemukan, ya, telah ditemukan betul Al-Quran. Itu namanya berpikir kritis. Bulan pernah terbelah dua. Wah, siapa yang datang membelah bulan di sana? Ya, terang bulan barangkali, Pak, yang dijual mas-mas itu kalau malam. Bukan terang bulan, ya, bukan martabak, bukan. Ya, bulan pernah terbelah dua dan memang pernah terbelah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu dan dibuktikan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Api di dalam laut, yang bagian ketiga. Api di dalam laut. Wah, mana bisa, Pak, api di dalam laut? Laut kan air. Mana bisa api menyala kalau ada air? Ya, itu logikanya. Tapi Al-Quran membenarkan itu. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa menjelek-jelekkan, ya. Gunung. Yang keempat, gunung. Kenapa ini gunung, Pak? Tinggi menjulang, keras, kokoh, kuat, ya. Itulah kuasanya Allah SWT. Kuasanya Allah. Kalau gunung saja bisa berdiri kokoh, kuat seperti itu, bagaimanalah penciptanya? Nah, itu namanya berpikir kritis. Laut gelap, ada laut mati, ada laut terdalam di dunia ini, namanya Palung Mariana kalau saya tidak salah. Itu daratan terendah di dasar laut. Gelap, makanya disebut laut gelap. Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tata surya berikutnya. Tata surya.
Bagaimana Allah mengatur planet-planet berputar sesuai orbitnya, tidak ada planet yang bertabrakan. Ya, bintang-bintang bersinar terang, ya, matahari memberikan cahayanya, bulan dan seterusnya. Tata surya diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mampu mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hujan berikutnya, hujan. Nah, ini hujan, bagaimana, siapa yang kasih air ini, awan ini? Siapa yang bawa ke awan lalu kita disiram oleh air hujan ke bumi? Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan oleh penelitian teknologi. Nah, bahwa hujan begini-begini akhirnya turun ke bumi. Yang terakhir, laut dua warna. Nah, laut dua warna. Kok bisa laut ada dua warna, Pak? Ya, maksudnya laut dua warna ini berdampingan. Satu biru tua, satu biru muda. Rasanya pun berbeda. Nah, setahu kita laut itu airnya asin. Nah, tapi laut dua warna ini satu asin, satu tawar. Mari kita lihat gambarnya dulu. Ya. Sungai di bawah laut. Ini yang ada di Cenote Angelita, Meksiko. Nah, jadi kalau dari gambarnya Anda boleh lihat search di Google atau di YouTube langsung, ini Anda bisa dapat. Ya, sungai di bawah laut ditemukan. Mengalir ini air, mengalir airnya. Seperti sungai kebanyakan yang kita lihat di darat hari ini. Ya, sungai di bawah laut ada Cenote Angelito, Meksiko. Tidak mungkin Rasulullah SAW pernah datang ke sana kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah sudah bercerita bahwa ada sungai di bawah laut di surah Al-Furqan. Nah, ini tadi kita bahas juga. Bulan pernah terbelah dua. Inilah bukti bahwa bulan pernah terbelah. Di zaman Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa ada seorang raja yang mau masuk Islam, tetapi dia meminta bukti kebesaran bahwa Muhammad SAW itu adalah Nabi utusan Allah. Maka sang raja tersebut meminta pembuktian bulan dibelah dua. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT dan kun fayakun, Rasulullah SAW berhasil membelah bulan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibuktikan sekitar abad 1920 bahwa bulan memang pernah ada retakan di bulan yang besar mengelilingi bulan tersebut sebagai buktinya. Nah, ini yang kita bahas tadi juga. Api di dalam laut. Wal bahril masjur. Surah At-Tur ayat 6. Ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Ini ditemukan juga. Rasulullah ayat ini turun 14 abad yang lalu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Nanti dengan abad ke-20 dengan teknologi penyelaman seperti ini, ya, ada alat selam canggih, baru kita bisa tahu kebenaran Al-Quran tersebut. Ya, jadi kita sudah diberi tahu bahwa ada api di dalam laut jauh-jauh sebelum orang Barat, orang non-Muslim menemukan ada api di dalam laut. Kalau kita sudah diberitahu oleh Al-Quran melalui surah At-Tur ayat 6 ini, wal bahril masjur, ada laut yang di dalamnya ada api. Jadi ada api dan menyala-nyala terus. Dan terakhir, laut dua warna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Inilah laut dua warna yang lokasinya ada di terusan Mediterania. Laut Mediterania di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar ini di Laut Mediterania itu perbatasan antara benua Eropa dengan benua Afrika. Di benua Eropa berbatasan dengan Spanyol. Kalau di benua Afrika bersebelahan dengan negara Maroko. Jadi diapit oleh dua benua. Yang sebelah kanan ini airnya asin. Biru tua. Biru muda ini sebelah kiri, ya, itu rasanya tawar, segar, dan mereka tidak bercampur sesuai dengan surah Ar-Rahman.
dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, ya bertemu seperti ini. Antara keduanya ada batas, inilah pembatasnya yang kita lihat, tidak dilampaui oleh masing-masing. Tidak bisa menyeberang, tidak bisa bercampur. Bahkan beberapa makhluk hidup di dalamnya, ikan terutama, itu tidak juga mau menyeberang ke sebelah. Jadi ikan yang biasanya hidup di air asing, tidak mau menyeberang ke air tawar tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di Selat Gibraltar di Laut Mediterania perbatasan benua Eropa dan benua Afrika. Barangkali kita putar dulu videonya supaya bisa kita sharing-sharing. Boleh Anda cari nanti di Google atau di YouTube ya. Kita cari dulu videonya mana nih. Nah, ini videonya. Laut dua warna saja yang kita buka ya. Ini dia. Ini dia. Ya, tawar, asin ya. Ini menjadi objek wisata sekarang. Ini dia. Kita bisa perhatikan di gambar ini ya. Gunung Tarik, Jabal Tarik katanya. Ya. Jadi perbatasan antara benua Eropa dan benua Afrika di Laut Mediterania. Ini menjadi objek wisata sekarang. Banyak orang-orang datang menonton, datang berwisata hanya untuk membuktikan, melihat kebenaran daripada berita tersebut. Apakah betul ada laut yang warnanya berbeda dan rasanya berbeda yang tidak bisa bercampur. Dan sudah dibuktikan. Untuk lebih jelasnya nanti Anda boleh cek di Google atau di YouTube, langsung cari videonya ya. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.